Kalau masalah bekal, terus masalah gizi kesehatan kan emang pendidik juga sering mengingatkan untuk bawa bekal yang sehat. Cuman kan kadang anak juga sudah dikasih pengarahan, serta orang tuanya juga sering dikasih pengarahan, tapi memang agak susah ya Bun. Malah sering kita kasih jadwal. Misalnya hari ini bekalnya seperti ini. Tapi tetap aja bekalnya ada yang melenceng, nggak sesuai dengan gizi yang seimbang. Bahkan mungkin setiap hari pendidik itu selalu mengingatkan anak-anaknya untuk misalnya untuk cuci tangan, bekal sehat seperti apa, menu sehat seperti apa, tapi ujung-ujungnya tetap aja ada yang melenceng. Oke, jadi itu kondisi yang terjadi sebagai, ya. Menti atau mentor ya tetap mengingatkan bagi pendidik serta wali muridnya. Begitu tanggapan saya. Oke, itu yang terjadi saat ini ya di lapangan ya Bun ya. Oke, kalau kita fokusnya kepada percakapan yang tadi terjadi nih. Kita coba parkir dulu apa yang terjadi di lapangan dan kita coba fokuskan percakapan kita pada simulasi tadi. Menurut ya, Bunda solusinya Korea, kalau menurut saya kita selalu mengingatkan. Nah, kalau kita nggak masuk ke solusi, tetapi kita mau mencoba untuk menganalisa apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor. Tadi dalam hal ini mentornya kan Bunda Wasroah ya. Apa yang Bunda Wasroah sudah lakukan dengan baik sebagai mentor ketika memainkan peran mentor, dan apa yang masih bisa diperkaya dari percakapan mentoring tadi. Iya, kalau menurut saya sebagai mentor tadi Bu Wasroah mungkin kurang menggali pertanyaan kepada menti. Oke, itu yang bisa diperkaya ya Bun ya. Nah, kalau yang sudah baik apa Bun? Kalau yang sudah baik, memberikan pertanyaan, mentor Bu Wasroah itu sudah baik memberikan pertanyaan, cuman kurang menggali lebih banyak lagi. Oke. Terima kasih Bunda Korea untuk pengamatannya ya. Jadi yang sudah baik sudah bertanya. Tadi ada satu pertanyaan ya, yang memang apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan gizi. Dan yang masih bisa diperkaya adalah menggali permasalahan. Jadi agak serupa dengan tadi yang disampaikan oleh Bunda Ngesti ya. Oke, silahkan satu orang lagi bisa menyampaikan pengamatan terhadap simulasinya dari sisi keterampilan mentoring. Silahkan teman-teman. Bu Nur Hidayati ya, ada. Saya mohon kepada teman-teman untuk buka kamera ya, biar jelas. Ini banyak yang masih ditutup nih ya. Bu Enda atau Bu Nur Hayati ini? Nur Hidayati. Ya Bun, sebentar. Ya. Siapa Bu Marni yang akan jawab nih? Nur Hidayati, cuma nanti kondisikan supaya suara yang lain tidak masuk. Ya, monggo. Silahkan. Untuk teman-teman yang di nobar nggih. Sementara diam dulu, kita akan mendengarkan Ibu Nur Hidayati memberikan komen yang tadi sudah disampaikan oleh mentor dan menti. Terima kasih atas kesempatannya Sama-sama kepada saya. Dari segi mentor Bu Wasroah tadi, kelebihannya sudah memberikan. Bunda termute mic-nya. masih ini. Maaf Bun, saya ulangi kembali. Ya. Untuk tanggapan saya secara pribadi pada mentor Ibu Wasroah, kelebihannya tadi sudah menggali pertanyaan terbuka kepada menti,
dan hanya ada kekurangannya tadi, kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik ya Bu, maksudnya ini lebih mengenal lagi, menggali lagi informasi dari menti, pertanyaan kurang bervariasi itu. Sedangkan untuk mentinya sudah memberikan informasi yang cukup bagus itu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Bunda sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Iya, terima kasih kembali Bu Ellen. Ya, sama-sama. Oke, jadi yang saya tangkap juga serupa ya dengan Bunda Korea dan Bunda Ngesti, apa yang diamati. Ya, terima kasih sekali lagi. Oke, kalau gitu mungkin saya akan bertanya ke Bunda Yun yang tadi berperan sebagai seorang menti. Dari sisi pandangan Bunda Yun sebagai menti, apa yang dilakukan sudah baik dan apa yang masih bisa diperkaya? Yang dilakukan sudah baik, yang diperkaya nanti tetap konsekuen dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan ketika waktunya dapat giliran nanti diinfokan di grup WA untuk hari ini, sekedar mengingatkan tugasnya Bunda ini gitu. Jadi selalu mengingatkan ke orang tua, komunikasi di WA group tetap berjalan, terus tetap konsekuen dengan program yang sudah direncanakan, dan harapannya semua orang tua bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. Oke, sepertinya itu yang perlu dilakukan oleh menti berarti ya. Nah, kalau kita tidak fokus kepada menti, tetapi kita fokusnya kepada mentor, menurut Bunda Yun, apa yang tadi sudah oleh Bunda Wasroah lakukan sebagai mentor itu sudah baik, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi oleh Bunda Wasroah, berandai-andai percakapan ini diulang, supaya percakapan mentoringnya bisa lebih kaya lagi. Yang pertama, dari maaf ini ya, maksudnya yang pertama yang mentor lakukan ketika berkunjung berikutnya, berarti tindak lanjut dari permasalahan yang kunjungan pertama. Misalnya di kunjungan pertama ada terkendala di menu sehat, terus ada suatu kayak PR ya buat mentinya untuk tentang menu sehat. Kemudian di hari kunjungan berikutnya saran dari mentor dan hasil percakapan yang pertama sudah dilakukan atau belum. Jadi kayak pas kunjungan kedua menanyakan bagaimana dengan menu sehat di sekolah ini, gitu. Apakah yang kemarin pembicaraan yang kemarin sudah dilakukan Bunda atau disampaikan ke orang tua, seperti itu. Ya, yang pertama itu dulu. Kalau menanyakan menu sehat, berarti udah bagus. Kalau seandainya memang di kunjungan pertama kendalinya di menu sehat, untuk berikutnya menanyakan kembali dan tindak lanjut dari apa yang sudah dibicarakan lebih awal, gitu. Oke, jadi menurut Bunda, hal yang Bunda barusan sampaikan itu adalah hal yang sudah dilakukan dengan baik, atau hal yang masih perlu dilakukan berbeda oleh mentor Bunda Wasroah di dalam percakapan tadi, karena kan kita fokus di percakapan yang tadi terjadi ya. Pertanyaannya lebih menanyakan ini dulu, bagaimana penerapan menu sehat, program menu sehat yang sudah berjalan sekarang, itu aja. Jadi untuk menanyakan tindak lanjut sudah bagus, cuma untuk kedepannya pertanyaannya itu nggak langsung sudah melakukan apa gitu, tapi bagaimananya dulu. Oke. Jadi itu yang bisa diperkaya ya di dalam percakapan yang tadi sudah terjadi. Tidak langsung bertanya kepada apa yang sudah dilakukan, tetapi bertanya dulu kondisi yang ada bagaimana? Seperti apa. Kondisinya, respon dari orang tua bagaimana, gitu.
Terus setelah ada respon dari orang tua, nanti untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan menu saya itu? Oh sudah mulai berjalan Bun, misalnya. Terus respon orang tua bagaimana? Seperti ini. Terus ketika melakukan menerapkan menu sehat dengan jadwal menu sehat orang tua terlaksana atau enggak gitu misalnya. Jadi bertahap dulu. Iya. Jadi pertanyaannya diperbanyak dan bertahap begitu ya. Bertahap aja. Oke, itu yang bisa diperkaya ya. Kalau yang sudah baik apa, Bun? Sudah baik berarti mentor menanyakan pembicaraan kunjungan awal, kemudian yang di kunjungan kedua hasil dari tindak lanjut PR ya, ibaratnya PR-nya menti di visit yang pertama. Oke, itu yang tadi terjadi yang menurut Bunda sudah baik. Oke, terima kasih Bunda Yun. Sama-sama. Ya. Oke, jadi untuk hal yang bisa ditingkatkannya tadi serupa ya, untuk memperbanyak pertanyaan dan ditambah dengan pertanyaannya dibuat lebih bertahap. Tadi yang sudah baik, kalau saya tangkap menanyakan tentang apa yang menjadi kesepakatan bersama gitu yang akan dilakukan. Oke. Mungkin sebelum saya membahasnya, saya akan bertanya ke Bunda Wasroah yang tadi berperan sebagai mentor. Yang Bunda Wasroah lihat sudah baik yang Bunda lakukan tadi apa, dan apa yang menurut Bunda masih bisa ditingkatkan lagi. Silakan. Wasroah. Bun, ini. Yang ini. Ya, yang... Saya mohon pada teman-teman yang tadi menanggapi supaya selalu on dulu Bu Marni biar ininya jangan dilempar ke sana sini tapi biar Bu Wasroah dulu ya. Mohon maaf Bu, ya, bisa diulang lagi pertanyaannya. Nun sewu. Ya, Mak. Kenapa Bunda? Silahkan Bunda bisa menyampaikan pengamatan apa yang menurut Bunda sudah Bunda lakukan dengan baik di percakapan tadi yang terjadi, dan apa yang menurut Bunda mau Bunda lakukan berbeda di hari-hari ke depan untuk percakapan mentoring. Kalau menurut saya, kalau dinilai baik, baru ketika saya menanyakan pertanyaan terbuka, apa yang akan Misyun lakukan untuk menyampaikan pesan kepada orang tua mengenai saran untuk membawa bekal makanan sehat agar anak tidak jajan sembarangan. Tapi kekurangan saya tidak kurang menggali pertanyaan dari awal, Bu. Seharusnya saya menanyakan apakah ada kendala ketika, ini contoh ya Bun ya, apakah ada kendala ketika Misyun akan menyampaikan pertanyaan saran kepada wali murid mengenai pesan agar anak tidak jajan sembarangan. Kemudian pertanyaan kedua seharusnya saya menanyakan begini, langkah apa yang bisa Misyun lakukan terkait dengan tujuan agar anak tidak jajan sembarangan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bunda Wasroah. Jadi serupa dengan yang lain ya, tadi yang sudah bagus sudah menanyakan pertanyaan apa yang akan dilakukan, dan yang masih bisa diperkaya lagi adalah membuat pertanyaan-pertanyaan awalan ya, sebelum masuk ke sana. Oke, terima kasih. Oke, ya, teman-teman dari ya ini ada Bunda Dina ya, nanti teman-teman mungkin saya akan pakai waktu di mana saya akan melakukan simulasi dengan Bunda Dina terkait dengan percakapan mentoring untuk bisa memberikan gambaran yang mungkin harapannya bisa lebih jelas gitu ya kepada teman-teman tentang percakapan mentoring itu aplikasinya seperti apa. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Dinan yang sudah bersedia untuk menjadi menti nanti dalam contohnya. Sebelum itu mungkin ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi teman-teman.
Tadi kalau pertanyaan apa nih yang akan dilakukan oleh menti? Kan kita tahu percakapan mentoring itu kan urutannya sudah ajak ya teman-teman. Urutannya itu adalah grow. Jadi di awal kita harus bahas goal-nya dulu. Kalau goal-nya sudah jelas, baru kita masuk ke realita. Kalau realitanya sudah dibahas dengan cukup dalam dan luas, baru kita masuk kepada opsi-opsi solusi. Kalau opsi solusinya sudah, baru kita masuk ke dalam rencana tindak lanjut. Jadi ada tahapan ini yang di setiap percakapan mentoring tanpa kecuali, itu percakapan mentoring ke-1, kedua, ketiga, dan keberapapun, tahapan grow ini harus selalu hadir. Jadi tidak mungkin ada percakapan mentoring yang efektif kalau tahapannya tidak pakai tahapan grow. Jadi ini mungkin sesuatu yang teman-teman bisa ingat-ingat ya. Ketika teman-teman mau melakukan mentoring, usahakan teman-teman review lagi, lihat lagi, baca lagi materinya untuk menyegarkan ingatan tentang, oh iya, percakapan mentoring itu harus ngikutin tahapan grow, dan tahapan grow itu seperti apa? Apa yang ditanyakan di tahap G, apa yang ditanyakan di tahap R, apa yang ditanyakan di tahap O, apa yang ditanyakan di tahap W, karena masing-masing tahapan ada pertanyaan spesifiknya. Jadi itu sesuatu yang akan bisa menolong teman-teman ketika melakukan percakapan mentoring supaya percakapan mentoringnya efektif. Nah, kalau pertanyaan apa nih yang akan Bunda lakukan, menurut teman-teman itu adanya di tahap mana? Di tahap G, R, O, atau W? Tahap O. Iya, tahap O, betul sekali. Jadi kalau di awal percakapan pertanyaannya sudah masuk ke O, berarti G dan R-nya hilang, teman-teman. Ya, langsung. Ya, berarti tidak ada tahapan itu yang terjadi. Padahal untuk suatu percakapan bisa disebut sebagai percakapan mentoring, dia harus memenuhi syarat tadi. Harus memenuhi syarat ada G, ada R, ada O, ada W. Kalau dia tidak memenuhi syarat tadi, itu nggak bisa disebut percakapan mentoring. Jadi sekali lagi mungkin ini salah satu hal yang teman-teman bisa coba ingat-ingat ya, ketika mau melakukan percakapan mentoring bahwa harus ada tahapan GROW-nya. Dan teman-teman bisa buka lagi buku sakunya untuk bisa menyegarkan ingatan. Nah, kalau kita mau coba pertanyaan tahap G, apa sih contoh pertanyaan tahap G yang teman-teman tahu? Apa yang ingin Bunda capai dalam waktu dekat ini? Ya, terima kasih Bunda Sumarni. Jadi itu salah satu contoh pertanyaan tahap G. Ketika kita ketemu dengan menti, kita bisa mungkin basa-basi dulu ya, gimana Bun, kabarnya hari ini, sehat? Anak-anak gimana? Semoga sehat. Jadi ya basa-basi sebentar, paling 1-2 menit gitu ya. Kemudian baru masuk, oke, kira-kira di percakapan hari ini Bunda mau bicarakan tentang apa? Atau di percakapan hari ini ada masalah apa nih yang Bunda mau diskusikan dengan saya? Jadi apa yang mau dibicarakan itu kita galinya dari menti, bukan kita yang bawa. Bahkan kalaupun ini anggapnya adalah sesi percakapan kedua, artinya dulu sudah terjadi mentoring pertama, ini adalah mentoring yang kedua, kita sebagai mentor nggak datang terus langsung nanya, gimana Bun, RTL-nya sudah dilakukan belum? Itu bukan yang nggak boleh ditanyakan, boleh, tapi nanti. Karena bisa jadi kan selang sebulan nih teman-teman nggak ketemu. Bisa jadi waktu itu RTL-nya tentang gizi. Nah sekarang sejak ketemu mungkin seminggu yang lalu ada masalah besar yang menti sedang hadapi dan itu tidak terkait gizi. Itu terkait loose part. Ketika ditanyanya RTL, udah langsung ketutup tuh. Si menti udah nggak ada ruangan untuk bisa bicara tentang loose part karena dari mentor udah nanyain langsung RTL-nya. Dan percakapan udah langsung diarahkan ke RTL-nya. Jadi itu bukan prinsip mentoring. Itu prinsip. Kalau mentoring kita akan selalu berfokus kepada menti, jadi bukannya tidak boleh kita nanya RTL, boleh, tetapi itu sekali lagi nanti kalau kita udah tanya dulu dari si mentinya, apa nih goal-nya? Kalau goal-nya adalah melanjutkan RTL, yuk kita bahas RTL. Kalau goal-nya adalah sesuatu yang berbeda karena ada sesuatu yang terjadi di dalam jeda 1 bulan kita nggak ketemu, ini nggak apa-apa. Karena kita hadir untuk mendukung menti. Kita hadir untuk mendukung menti. Kita hadir untuk melayani menti.
Jadi prinsip ini yang kita perlu pegang juga di dalam kita mencoba menyepakati goal bersama dengan mentee. Oke. Kemudian hal yang kedua adalah, itu yang kedua tadi ya. Tadi yang kedua kita lihat pertanyaan tahap goal. Kalau pertanyaan tahap realita, apa kira-kira menurut teman-teman contoh pertanyaan tahap realita yang bisa ditanyakan dalam konteks tadi? Silahkan. Apa kendala yang dihadapi? Ya, bisa. Betul sekali. Terima kasih, Bunda Ngesti. Kita bisa tanya, kalau misalkan mentee bilang, saya pengen dibantu untuk ini, Bun, kayaknya saya masih sulit menerapkan gizi yang sehat di dalam sekolah kami. Oke, kalau itu berarti kan kendalanya apa, Bun? Nah, jadi benar-benar kita itu datang untuk melayani mentee, bukan mentee melayani kita. Jadi pola pikirnya perlu dibalik nih teman-teman. Ketika berhadapan dengan mentee, kita melayani mentee. Apa nih kebutuhan mentee? Apa yang saya perlu pahami tentang mentee? Bagaimana saya bisa membantu mentee? Bukan mentee harus mengikuti agenda saya. Jadi ini sekali lagi adalah perubahan pola pikir yang kita perlu coba bangun di dalam kita melakukan praktek mentoring kita. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dari yang saya bahas secara singkat tadi? Oke, kalau tidak ada, mungkin hal lain yang kita bisa coba coba lihat bahwa kalau itu kan tadi teman-teman udah berhasil mengidentifikasi nih bahwa itu adalah pertanyaan tahap O gitu ya. Apa nih yang akan dilakukan oleh mentee gitu ya. Terus mentee tadi udah ngomong cukup panjang lebar gitu ya. Nah, begitu mentee selesai bicara dan itu dianggap selesai, berarti tahap W-nya juga hilang. Berarti yang hilang bukan cuma G dan R, tetapi W juga hilang yang di akhir. Kenapa? Karena percakapannya berhenti tadi di O. Ya. Kalau itu mau dilanjutkan supaya ada W-nya, menurut teman-teman apa contoh pertanyaan di tahap W sesuai dengan simulasi yang terjadi tadi? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bunda hadapi di sekolah? Oke, terima kasih Bunda Marni. Ya, jadi ya berandai-andai tadi ketika Bunda Yun sebagai mentee udah ngomong, oh saya akan menyampaikan hal-hal ini ke orang tua. Disampaikanlah tadi bla-bla-blanya gitu ya. Kemudian mentornya bertanya, oke, itu rencananya ya Bun, menurut Bunda kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa menjadi kendala? Belum terjadi, tetapi berpotensi menjadi kendala. Ya. Nah, ketika itu dibahas, apa saja nih hal-hal yang berpotensi menjadi kendala, itu adalah pertanyaan di tahap W. Jadi pertanyaan tahap W adalah pertanyaan yang berusaha untuk mengeksplor ide yang ada di tahap O supaya ide ini benar-benar bisa diimplementasikan. Dan kalau ada hal-hal yang berpotensi untuk menjadi kendala, itu bisa diantisipasi di dalam percakapan mentoring. Jadi kalau itu ditanyakan, apa nih yang menurut Bunda berpotensi menjadi kendala? Oh, mungkin orang tua belum tentu setuju sih Bun dengan ide ini. Oke, kalau itu yang menjadi kendala, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kendala tersebut? Nah, inilah hal-hal yang kita bahas di tahap W. Ya. Jadi, percakapan mentoring itu tidak berhenti sampai di ide, teman-teman. Percakapan mentoring itu berhentinya di rencana tindak lanjut. Dan kita nanti di dalam teman-teman melakukan praktek mentoring, teman-teman itu merupakan kesempatan untuk teman-teman berlatih membedakan antara ide dengan rencana tindak lanjut. Karena ini dua hal yang berbeda. Terkait, iya, tetapi berbeda. Ide ini adanya di tahap O. Rencana tindak lanjut ini adanya di tahap W. Jadi berandai-andai melanjutkan skenario tadi nih, dia bilang,
yang mungkin saya akan coba sebelum saya mengajakkan pertemuan orang tua, saya coba ngomong empat mata dulu dengan beberapa orang tua untuk melihat bagaimana nih tanggapan orang tua. Kalau dari yang saya ajak omong empat mata ini sepertinya responnya positif, baru saya adakan. Tapi kalau yang saya ajak empat mata ini, 3 orang yang saya ajak ini sepertinya responnya negatif, mungkin saya perlu pikirkan ide yang lain lagi. Itu kan rencana tindak lanjut. Ya. Jadi sekali lagi, ide dan rencana tindak lanjut itu berbeda. Rencana tindak lanjut adalah hal-hal spesifik yang akan dilakukan oleh menti untuk bisa membuat ide ini bisa terlaksana, atau mungkin kalaupun kayak tadi, kalaupun diputuskan untuk tidak dilaksanakan, bisa dipikirkan cara lainnya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada Bun, sebentar. Ya, monggo. Monggo. Wasro mau nanya lagi. Ya, Bu Korea Sari Bun. Oh, Bu Korea, silahkan Bu Korea. Bu Ellen, saya mau nanya. Misalnya ada seorang menti, saat saya mentoring, terus saya tanyakan gimana, apa ada kendala selama ibu mengajar, bilangnya nggak ada kendala. Saya jadi bingung sendiri. Padahal yang di lapangan saya melihat tuh banyak sekali kendalanya. Sedangkan pendidik yang puluhan tahun aja tetap aja ada kendalanya ya. Nah, saya maksudnya gimana cara menghadapi menti yang seperti itu. Oke, terima kasih Bunda Sari untuk pertanyaannya. Ya, ini salah satu pertanyaan paling populer dari berbagai kabupaten, gitu ya. Dari setiap batch pasti ada pertanyaan ini. Karena memang ini sesuatu yang sangat sering terjadi di lapangan dan normal sekali kalau ini terjadi, gitu ya. Nah, apa yang mentor bisa lakukan? Salah satu hal yang mentor bisa lakukan adalah teman-teman pakai alat bantu. Alat bantunya dalam hal ini adalah alat observasi. Alat observasi, form observasi yang teman-teman punya kan ketika teman-teman observasi, teman-teman dibekali tuh dengan formulir observasinya. Nah, itu teman-teman bisa pakai untuk bisa menjadi alat bantu untuk mengidentifikasi bersama-sama dengan menti apa nih area yang mau dibicarakan. Jadi teman-teman bisa minta menti misalkan menilai dirinya sendiri. Ya. Menurut Bunda tadi dalam hal gizi misalkan dia di angka berapa, dalam hal LUSPART di angka berapa, dalam hal pembelajaran yang berpusatkan pada anak. Jadi menti bisa menilai. Ya. Dan biasanya kalau menti menilai akan kemungkinannya sangat kecil dia akan menilai di angka sempurna untuk dirinya sendiri. Nah, ketika ada hal-hal yang masih kurang, kita bisa lihat, oke, jadi untuk yang kurang-kurang ini, mana yang Bunda mau coba tingkatkan lebih dulu. Jadi itu bisa menjadi pijakan untuk menti kemudian mengidentifikasi, oh ya dari sekian banyak poin-poin ini saya mau yang ini dulu deh Bun. Ya udah, berarti ini yang akan kita coba bahas. Nah, dengan begitu kita udah ketemu nih topiknya. Kalau topiknya udah ketemu, baru kita coba pertajam jadi goal. Karena topik dan goal itu kan juga berbeda ya. Topik bisa jadi topiknya LUSPART, tetapi hal-hal terkait LUSPART kan banyak sekali. Sama, topiknya gizi, tapi kan hal-hal terkait gizi banyak sekali. Nah, apa nih terkait gizi, terkait LUSPART yang akan dijadikan goal? Jadi setelah ketemu topik, baru masuk ke dalam goal. Kira-kira membantu memperjelas nggak Bunda Sari? Semoga membantu ya. Terima kasih Bu Ellen. Ya, sama-sama Bunda Sari. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Rupanya sudah tidak ada. Oke. Silahkan nih Bu Ellen. Ya, terima kasih Bunda Lami. Oke, kalau gitu saya akan mencoba melakukan simulasi bersama dengan Bunda Dina. Nanti teman-teman bisa mencoba mengamati percakapan yang terjadi.
Percakapannya juga akan kita lakukan selama kurang lebih 15 menit. Dan nanti setelah 15 menit kita akan diskusikan ya. Dan teman-teman bisa mencoba mengamati apa yang saya lakukan sebagai mentor dan apa yang tidak saya lakukan sebagai mentor. Dan nanti kita akan bahas itu. Kira-kira apakah cukup jelas teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan saat mengamati? Ada pertanyaan kah? Silahkan teman-teman, sebelum kita mendengarkan pembicaraan antara percakapan ya, mentor dari Ibu Ellen dan juga nanti mentinya dari Bu Dina. Selamat siang Bu Dina. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung saja. Saya mau bertanya, Bun. Oh ya, monggo. Pas pertama mentor hadir ke menti, yang pertama kita lakukan apa ada yang bisa saya bantu misalnya begitu. Kemudian ternyata permasalahan yang dari visit pertama itu di situ tidak diungkapkan oleh menti, tapi dia punya permasalahan yang baru. Nah, terus sendiri kan apa yang mentor di sini permasalahan ke satu aja kan belum selesai sampai di goalnya, ternyata menti mengungkapkan permasalahan yang baru. Nah, nanti kita akhirnya jatuhnya gini Bun, ya permasalahan pertama belum selesai, ada permasalahan baru, untuk solusinya bagaimana? Apa akan fokus ke permasalahan baru, kemudian ngasih pijakan-pijakan untuk kedepannya, kemudian nanti bahas permasalahan yang pertama atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Bunda Yun, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kita kembali kepada prinsip mentoring, bahwa mentoring ini adalah proses yang berpusatkan kepada menti. Bukan proses yang berpusatkan kepada mentor, bukan proses yang berpusatkan kepada action plan, bukan proses yang berpusatkan kepada RTL, tidak. Ini proses yang berpusatkan kepada menti. Artinya apa? Artinya ketika kita mau melakukan ini dengan spirit tadi ya, dengan semangat tadi bahwa saya hadir karena saya mau mendukung menti. Bukan menti harus mendukung saya, enggak. Saya hadir karena saya mau mendukung menti, saya mau melayani menti, saya menjadi supportnya menti. Spirit itu yang akan kita bawa terus di dalam kita melakukan mentoring. Artinya, kalau misalkan balik kayak contoh tadi ya, di awal, di pertemuan pertama, menti merasa ingin dibantu dalam hal gizi. Setelah selang 1 bulan nggak ketemu, kita tanya lagi, gimana Bun, apa yang saya bisa bantu? Aduh ini Bun, saya kesulitan banget dengan loose part. Oh ya, ada apa? Kita coba gali dulu sedikit, kemudian kalau teman-teman masih merasa terganggu, teman-teman bisa tanya, oke, jadi hari ini saya tangkap Bunda merasa sangat kesulitan dengan loose part dan ingin dibantu dalam hal loose part ini ya Bun. Nah, kalau saya tidak salah ingat, di bulan lalu kita juga sempat bicara tentang gizi. Saya membicarakan dua-duanya oke. Saya di sini untuk membantu Bunda. Saya cuma mau konfirmasi aja, mana yang Bunda rasa lebih penting untuk saya bantu. Saya oke untuk bantu yang loose part, saya juga oke untuk bantu yang gizi. Tapi Bunda merasa lebih penting untuk dibantu yang mana? Karena sekali lagi saya hadir untuk membantu menti, bukan menti berada untuk membantu saya. Kira-kira membantu menjawab nggak Bunda Yun? Ya, berarti yang urgent dulu ya Bun, untuk menyelesaikan permasalahan yang urgent dulu ya. Sambil konfirmasi untuk yang sudah dilakukan di permasalahan pertama gitu ya Bun. Ya betul, jadi benar-benar kita hadir untuk membantu menti. Sudah terjawab, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama Bunda Yun. Apakah ada pertanyaan lain sebelum kita simulasi teman-teman? Silakan. Rupanya sudah tidak ada Bu Ellen ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan mulai simulasinya ya. Terima kasih nih sekali lagi buat Bunda Dina yang sudah bersedia menjadi klien di dalam simulasi sekarang. Oke, Bunda Dina, apakah oke kalau kita mulai sekarang? Oke Bu Ellen. Oke teman-teman, sebelumnya mungkin saya 1 menit. Kenapa ada usulan dari kami dari program train dengan Bu Ellen juga untuk menampilkan percakapan mentoring yang Bu Ellen sebagai mentor. Please ingat tolong diingat saja bahwa tidak berarti bunda-bunda tidak sufficient, tidak cukup untuk menjadi mentor. Dari kami ya Bu Ellen ingin menampilkan percakapan mentoring yang sekali lagi tidak ada percakapan mentoring yang saya tahu sempurna di dunia ini.
Nah, setidaknya Bapak, Bunda-Bunda mentor dan panitia bisa mendapatkan dari Bu Ellen, setidaknya mendekati apa yang kita ingin lakukan dengan model grow. Jadi Bapak Ibu mohon ngapunten nggih, bukan kita sok-sokan ya kenapa sampai harus Bu Ellen dan Mbak Dina harus turun tangan gitu, tapi lebih pada ingin memberikan yang mendekati. Saya akan coba ambil topik dari tadi pagi karena topiknya tadi pagi sudah banyak Bu Ellen dengan Mbak Lilis. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Mbak Lilis. Oke. Saya siap. Silahkan Bu Ellen. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke, kita mulai ya. Sekarang di tempat saya ini pukul 2.59, jadi kalau sekitar 15 menit akan sampai dengan pukul 3.14 ya teman-teman. Oke, selamat siang Bu Dina. Selamat siang Bu Ellen. Ya, terima kasih ya sudah mau menerima kehadiran saya dan sudah mau bercakap-cakap dengan saya. Saya sangat menghargai waktunya Bu Dina. Ya Bu Ellen, sama saya juga sudah menanti-nanti nih pada kedatangan Bu Ellen yang kedua di bulan ini. Terima kasih, senang sekali mendengarnya. Nah, kalau begitu apa nih yang saya bisa bantu untuk Bu Dina di percakapan hari ini? Ya Bu, di percakapan saya ingin sekali berdiskusi bercakap-cakapnya tentang Luspart Bu. Karena kemarin kan di Diklat Dasar banyak banget nih materinya sudah bagus. Nah, kemarin saya sudah sempat lakukan selama periode setelah Bu Ellen observasi yang pertama. Lalu setelah observasi pertama saya sudah lakukan selama sekitar 2 minggu. Nah, setelah pas 2 minggu itu gimana ya Bu? Kadang iya, kadang enggak, kadang saya malas, kadang saya semangat untuk melakukan pembelajaran dengan media Luspart gitu Ibu. Wah, luar biasa. Jempol Bu sudah berusaha melakukan. Saya senang sekali mengetahui Bunda sudah berusaha. Sama-sama, terima kasih juga sudah berusaha. Dan tadi Bunda mengatakan kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Apa yang menjadi kendala Bu Dina untuk melakukan ini konsisten? Tidak melakukan apa ya Bu? Yang pertama itu riuh Bu. Saya sih bahasanya suka repot Bu. Karena Luspart kan trinik ya banyak gitu. Saya harus bikin invitasi, saya harus cari Luspartnya sesuai dengan apa yang ingin saya tampilkan. Lalu yang kedua tuh kemarin pas sekitar semingguan menjalankan gimana ya? Itu Bu, anak-anak tuh riuh habis selesai Luspart terus mereka saking senangnya terus nggak tahu nanti cara pas beres-beresnya jadinya saya sama teman saya sekelas yang repot. Oke. Jadi ada 2 hal itu ya. Yang satu keriuhan sebelum kegiatannya, yang satu keriuhan setelah kegiatannya gitu ya Bun ya. Iya Bu, benar-benar. Oke. Nah di dalam percakapan hari ini mana yang Bunda Dina mau coba diskusikan duluan, yang sebelum atau yang sesudah? Kalau yang sebelum sih kemarin udah sempet rasan-rasan sama teman sekelas tuh bisa sih Bu, sebenarnya bisa kita siasati nih kayak jadi kita jajarin nih seminggu nih kira-kira kebutuhan Luspartnya apa saja, lalu kita mulai tata-tata deh di tempat mana gitu, yang mana yang kita keluarkan buat hari ini, lalu besok lagi kita ganti dengan yang lain. Yang kedua sih Bu, murid-murid saya tuh kalau umur 4-5, jadi kan masih kecil-kecil ya, masih mereka senang mainnya, tapi nggak mau beres-beres atau gimana ya Bu ya? Belum mau beres-beres mungkin ya. Oke. Nah, terkait dengan situasi yang Bunda Dina barusan sampaikan ini, apa yang ingin Bunda Dina dapatkan di akhir nanti kalau kita selesai bicara? Karena ini anak-anak Bu, mungkin percakapannya mengarah pada ini, gimana ya caranya supaya saya bisa mengajak anak-anak atau semacam ya dia ngajak mereka untuk sesudah kita selesai kegiatan main ini kita beres-beres gitu. Caranya itu gimana ya sama bocil-bocil 4 tahun itu Bu, 4-5 tahun itu. Oke, jadi Bunda ingin mendapatkan cara untuk bisa mengajak anak-anak beres-beres setelah main. Betul, ya. Nah, Bun, kalau saya boleh tahu apa nih yang membuat Bu Dina merasa anak-anak beres-beres setelah main itu sangat penting? Anak-anak beres-beres. Karena supaya gurunya nggak repot, Bu. Kan ini Luspart itu memang sangat kaya ya, memberi mereka sebanyak kesempatan, banyak media untuk berkreasi gitu sesuai dengan yang kita kasih di invitasinya gitu, yang kita invitasinya. Nah, kenapa penting? Supaya satu, melatih mereka untuk membereskan bersama karena merupakan bagian dari kemandirian juga ya. Dan yang kedua, mempermudah hidup saya Bu sebagai guru.
Oke, jadi ada dua hal ini ya. Satu, ini mempermudah Bu Dina supaya nggak capek beres-beres. Terus yang kedua, ini sebagai latihan. Betul. Oke. Nah, saya sangat tertarik tadi ketika Bunda mengatakan ini sebagai latihan. Ya. Kalau kita melihat latihan, apa yang Bunda Dina ketahui tentang latihan? Apa aja latihannya? Apa yang Bunda ketahui tentang latihan? Latihan, oke. Saya lagi latihan melukis nih Bu. Lagi latihan. Ya saya tempat kayak sama awak dewe ya, sama saya sendiri gitu. Latihan itu berarti berulang kali supaya bisa, supaya fasih, supaya terampil. Terus butuh waktu karena sekali latihan kayak naik sepeda waktu saya kecil juga saya jatuhnya banyak banget ya. Jadi sepeda deh yang paling gampang, sepeda. Kalau melukis agak-agak susah. Sepeda tuh butuh waktu latihan. Butuh waktu, lalu tadi butuh diulang-ulang supaya saya fasih caranya naik gimana. Lalu ya diulang-ulangi juga konsisten. Jadi jangan bolong hari ini latihan besok kagak, hari ini latihan besok enggak. Nah, jadi mungkin 3 itu kali Bu kalau terkait dengan latihan yang saya pikirkan. Wow, luar biasa ya. Jadi menurut Bunda Dina ada 3 hal. 1 perlu waktu, 2 perlu diulang-ulang, dan 3 perlu konsistensi. Nah, jadi kalau tadi Bunda Dina mau menggunakan kesempatan di akhir kegiatan itu sebagai latihan, yang tadi Bunda Dina katakan latihan kemandirian, menurut Bunda Dina bagaimana 3 hal ini bisa diaplikasikan supaya itu benar-benar jadi latihan kemandirian? Tadi yang pertama butuh apa tadi Bu? Saya lupa sendiri. Butuh konsisten, butuh waktu, sama butuh berulang. Berulang. Dan butuh konsisten. Nah, berulang dan konsisten kan berdekatan. Berarti mungkin yang pertama apa ya, supaya anak-anak tahu gitu apa yang saya harapkan atau apa yang saya ingin mereka lakukan terkait dengan beres-beres tadi, berarti mereka diajak ngobrol, ya kan? Karena mereka nggak tahu nih, ini kan pikiran saya, anak-anak tahu ekspektasi saya adalah diberesin dong gitu loh, tapi mereka belum tentu paham. Jadi yang pertama mungkin ngomong sama mereka nih, semacam duduk apa ya, teman saya kemarin ada bilang sih Bu, kayak apa di webinar juga ada pernah bilang kayak kesepakatan main gitu. Nah, itu kayaknya saya belum punya sama teman saya yang di grup. Jadi mungkin lebih baik duduk dulu ngobrol nih, ini anak-anak kita bikin kesepakatan sebelum main. Jadi mereka tahu di akhir apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan mereka untuk lakukan. Setelah itu kita coba sekali, itu kan berarti nyoba lagi. Belum lagi mungkin kita evaluasi lagi, atau kita evaluasi saya sama teman saya apa yang kurang, mungkin berikutnya lagi diulang lagi. Jadi pengulangannya terjadi setiap hari dengan ekspektasi atau dengan perilaku yang diharapkan sama. Gitu nggak Ibu ya? Oke. Nah ini kalau kita pakai imajinasi nih Bu Dina, kita berimajinasi ini sudah coba dilakukan. Ini hari pertama nih, udah ada kesepakatan main, anak-anak sudah sepakat untuk mau mencoba membereskan. Nah, yang Bunda Dina imajinasikan realitanya akan seperti apa nih hari pertama setelah kesepakatan? Hari pertama karena karakter anak-anak bocil tuh 4-5 tahun ya, mereka iya, oke, paham, kayaknya kesepakatannya begini. Mungkin saya pakai gambar-gambar ya untuk nerangin sebelumnya di area ini nih, di area kita main nih, situasinya begini, saya potret, cekrek, saya tempel. Nah, berarti ekspektasi yang kita taruh, yang kita komunikasikan pada mereka, harapannya di akhir main fotonya begini juga. Jadi sama nih, kita kembalikan sama seperti kita sebelum main. Hari pertama chaos Bu, ya namanya ya bocil-bocil itu saya bayangin ya, yang mungkin yang lakuin satu orang aja udah bagus itu, yang ingat ini gambarnya harus ini sih biji-bijinya dikembaliin ke sana, benang-benangnya dikembaliin ke sini, tisu rollnya dikembaliin ke sini, yang mungkin satu dari saya punya anak di kelas 20 nih Bu. 20 paling yang melakukan mungkin 3-4 orang, yang lainnya udah bubar jalan. Jadi harus teriak-teriak gitu deh, balik lagi ya. Saya bayangkan seperti itu. Oke. Wow. Nah, itu yang Bunda Dina imajinasikan akan terjadi sebagai realita ya di H+1. Kalau kita tarik agak jauh sedikit nih Bu, di H+7 menurut Bu Dina imajinasinya realitanya akan seperti apa? Nah, H+7 itu mereka tuh kan apa ya Bu, kalau anak saya tuh gampang dicontohin gitu. Nah berarti ketika hari H+1 begitu, berarti H+2 saya akan
pakai teman-temannya dia tadi, teman-teman mereka yang udah melakukan sebagai kapten bersih-bersih atau kapten mengembalikan barang atau apapun, nanti kita pakai julukan yang lucu-lucu gitu. Nah, mereka kita pakai jadi apa ya? Kayak modeling gitu loh. Biasanya anak kecil kan suka ya, temennya ngelakuin terus dia mulai ngikut. Nah, bayangan saya H+7 dari 3 orang awal, 3 bocil ya H+7 jadi ya pengalaman kami jadi H+7 mungkin 10 orang lah Bu, 9-10 udah mulai tertarik untuk melakukan ngikut-ngikut aja, mungkin ngikut-ngikut dari temennya yang udah. Oke. Jadi itu kira-kira sudah 50% ya kalau dari total jumlah ya. Oke. Nah, kalau kita coba imajinasikan lagi, menurut Bunda Dina diperlukan waktu berapa lama sampai 100% anak melakukan? 100% dengan 20 usia segitu mereka kan mut-mutan ya, kadang mau, kadang enggak, kadang udah capek atau lapar udah lari aja deh langsung makan jajan. Ya, saya rasa orang dewasa aja kayak saya Bu butuh bangun pagi latihannya 21 hari Bu, gagal melulu. Nah, yang ini mungkin 2 bulan lah, 1-2 bulan lebih, 1,5 bulan sampai mungkin ya itu masih iya enggak gitu, bolong-bolong gitu. Ya, 1 semester saya rasa sih setengah semester lah, kalau 1 semester 6 bulanan gitu ya. Mungkin di bulan kedua, bulan ketiga harapan saya perilaku ini sudah menetap gitu, menjadi bagian dari rutin kan, mereka tahu nih rutinnya kayak belajar berbaris. Nah, sebelum masuk mereka rutin, terus ada kegiatan pagi itu mereka pembiasaannya di awal tahun tuh sampai 1 bulanan juga Bu di awal tahun pelajaran. Oke. Jadi yang saya tangkap menurut Bunda Dina paling enggak ini realistisnya butuh 3 bulanan lah ya untuk benar-benar bisa terimplementasi secara menyeluruh. Oke. Nah, tadi kalau saya nggak salah ingat kan di awal Bunda Dina menyebutkan ada 2 hal yang membuat kegiatan bersih-bersih ini penting. 1, untuk melatih kemandirian anak-anak, yang tadi kita sudah sedikit eksplor. Yang kedua adalah supaya gurunya nggak repot. Nah, kalau 3 bulan ini bagaimana Bu Dina akan menyikapinya? Karena pasti kan masih repot ya. Iya, betul Bu. Repotnya sih kalau dihitung-hitung kalau jadi guru sih ya, kami berdua sama teman saya sekelas yang sama ikut kemarin di kelas dasar tuh ya nggak sebanding sih Bu. Senang banget lihat mereka mulai kemarin nyoba lospat pertama, lospat minggu kedua tuh mereka udah mulai tahu gitu loh. Mereka mulai karena udah tahu nih ada benda-benda banyak, ada material banyak, ada media banyak, mereka udah mulai tahu, anak-anak mulai pakai, dan celotehan mereka ketika pakai itu jadi motivasi sih Bu. Jadi kayak oh ternyata mereka lebih gatok ya, lebih gatok kalau belajar, kalau pakainya main. Nah, itu jadi motivasi kami. Selama 3 bulan ini berarti kita harus siapkan apa ya Bu? Ini masalah classroom masalah ruang kelas manajemen gitu ya, supaya nggak terlalu ribet. Mungkin ada kalanya bergantian tempat gitu. Kemarin Bu Diah tuh ngajarin tuh belajar kan nggak di dalam kelas, jadi mungkin ada kita bagi kayak mungkin kegiatan main hari apa kita taruh di luar gitu. Ada sih Bu, ada ruang teras kecil sih di depan kelas itu, atau juga ada kayak kebun-kebun, tapi harus dicek dulu kebunnya aman apa enggak, saya belum tahu ada batu apa enggak. Jadi mungkin pindah-pindah pembelajaran ya, pindah-pindah tempat, jadi supaya tidak di kelas gitu. Jadi beres-beresnya kalau di outdoor di ruang kelas, di luar ruangan kan kayaknya lebih mudah tuh beres-beresnya, main air udah tinggal buang aja airnya ke tanaman atau apalah gitu ya, saya bayangin. Lalu yang kedua bagi tugas aja sih Bu, bagi tugas misalnya berarti emang ada ketika selesai main mungkin ada teman saya langsung ambil anak-anak untuk aktivitas yang berikutnya, yang sudah mau beres-beres bareng, selebihnya berarti yang lakukan saya gitu. Mungkin lebih ke tadi ganti-ganti tempat belajar, sama yang kedua bagi tugas gantian gitu supaya kondisi kelas tetap kondusif untuk belajar. Wow, ide yang bagus Bunda Dina, senang sekali mendengarnya. Oke, jadi tadi saya mendengar cukup banyak nih beberapa ide-ide yang muncul di dalam pikiran Bu Dina ya terkait ini. Nah, kira-kira nih apa yang menurut Bu Dina mungkin untuk dilakukan dalam waktu mungkin 1 minggu ke depan? 1 minggu ke depan, keduanya bisa sih Bu, dengan anak-anak dan dengan kan tuh berarti dua pihak ya di kelas tuh, anak-anak yang tadi yang kemandirian, lalu saya sama
teman saya. Keduanya bisa saya kerjakan. Ya harus milih atau boleh gimana Bu Ellen? Boleh kalau Bunda Dada merasa dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Yang pertama mungkin yang lebih dekat ngajak ngomong dulu kali ya. Saya siapin nih ngajak ngomong anak-anak gimana caranya bikin kesepakatan. Nah, itu mungkin nanya sama guru yang lebih senior gitu ya, gimana sih membuka dialog percakapan sama anak-anak tentang bikin kesepakatan. Lalu bisa potret tadi sih Bu yang tadi kayak invitasi pertama begini nih. Nanti setelah main mungkin anak-anak pasti sudah ada karya-karya, sudah ada project mereka. Tidak apa-apa. Nanti kita kasih tempat di sini misalnya atau di mana. Saya pastikan benda-benda mungkin yang mereka sudah nggak pakai dikembaliin. Ya deh Bu, pertama mungkin ngomong ke anak-anak ya, kita ngobrol bareng harapan ketemunya kita harapan kami begini, apa yang mereka pikirkan tentang kelas ini gitu. Itu yang pertama. Ya, jadi yang saya tangkap dalam waktu 1 minggu ke depan ini yang Bunda Dina ingin sudah bisa dilaksanakan, satu, konsultasi dengan rekan senior untuk cara membuat kesepakatan, dan kedua, membuat kesepakatan itu sendiri. Ya. Dan kalau memang diperlukan foto, itu juga sudah termasuk di dalam waktu 1 minggu ini gitu ya. Iya, iya. Oke. Wah, luar biasa. Thank you banget ya Bunda Dina untuk semangatnya yang terus mau berkembang. Senang sekali mendengarnya. Bu Ellen. Sama-sama Bu Dina. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan ya bisa menghubungi. Ya. Siap Bu Ellen, siap ya. Terima kasih Bu Ellen sudah dibantu. Berarti nanti saya tadi apa Bu LTL bukan tadi tindak saya mau lakukan konsultasi. Oke, berarti saya habis ini kontak sama kepala sekolah kali ya. Karena guru seniornya di kelas yang berbeda. Oh, boleh Bun, boleh. Dan terima kasih sekali lagi Bunda Dina. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Ya, teman-teman, itu simulasi tentang percakapan mentoring ya, yang tadi Bunda Dina dengan baik hati sudah mencoba mensimulasikan seorang guru. Ya. Nah, di waktu yang tersisa ini, mungkin kita akan coba membahas percakapan tadi, apa yang teman-teman amati saya lakukan, dan apa yang tidak saya lakukan. Silakan, pada teman-teman yang tadi sudah menyimak percakapan mentor Bu dan menteri. Dina. Silakan. Bu Vivi mungkin mau jawab nih. Monggo Bu Vivi. Saya terpesona, Bu. Oh, terpesona. Tadi Bu Ellen itu bertanya dan Bu Dina itu kayaknya bisa lama, terus bisa menggali lebih banyak. Malah kalau mau mencari kurangnya apa, malah kita terpesona. Apa ya, Bu Ellen main terkagum gitu Bu. Jadi untuk misalnya yang kurang apa, tadi nggak sampai melihat kurangnya, tapi kita lihatnya kok bisa ya Bu Ellen bertanya begitu panjang dan banyak. Terus aku lihatnya sih sudah rapi. Kalau andaikan Bu Ellen tadi bilang kurangnya di mana lah, aku malah bingung kurangnya di apa ya. Kita terpesona dulu Bu, kalau saya, Masya Allah. Masya Allah Bu. Terima kasih Bunda Vivi. Ya, kalau gitu pertanyaan mungkin apa yang Bunda Vivi yang Bunda amati, yang saya lakukan, yang itu menurut Bunda menjadi sesuatu yang bisa Bunda coba praktekkan ke depan. Betul Bu. Jadi berarti kalau saya lihat sekarang fokus pada saat bertemu dengan menti itu, fokus apa yang mau ditanyakan, atau yang misalnya menti itu konsultasi, tadi kan konsultasi ya, kita fokus di situ, digiring sampai akhirnya menti itu memberikan jawaban atau menemukan sendiri. Digiring aja, jangan kemana-mana. Kalau saya lihat itu tadi seperti itu, berarti menggiring satu fokus gitu. Mungkin berarti saya harus banyak belajar Bu dari panjenengan. Jadi tadi aku lihat itu seperti itu. Panjenengan fokus, arahnya kemana, terus digiring terus sampai selesai. Kalau saya lihatnya seperti itu, berarti saya belajarnya di situ Bu. Oke, terima kasih Bunda Vivi. Jadi satu yang dilihat adalah fokus kepada suatu topik percakapan ya. Terima kasih. Ini Bunda Yun kayaknya raise hand. Ada yang silahkan Bunda Yun. Ya, Bunda Ila. Terima kasih. Yang saya perhatikan tadi percakapan yang luar biasa ya. Di situ dari mentor tidak banyak memberi saran, tapi menti lebih menceritakan
Jadi di sini lebih yang saya tangkap adalah menti mengungkapkan permasalahannya, kemudian mentor memberi pertanyaan sesuai dengan grow. Dengan grow-nya dapat saya lihat itu urut-urutannya memang udah bagus dari grow-nya. Dari grow itu sendiri akhirnya menti bisa menyelesaikan permasalahannya. Dari permasalahannya adalah bagaimana mengatasi anak ketika bermain sebelum mulai penggunaan luspat dan setelah luspat. Di situ mentor perannya hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang grow itu. Tapi akhirnya menti bisa menyelesaikan dengan ide-idenya, kemudian dengan banyak sekali di situ ya, dari mulai ada target waktunya sampai kapan, terus kemudian dari mentornya memberi tantangan kalau dalam waktu segitu apakah bisa terlaksana gitu. Jadi emang percakapan itu percakapan yang luar biasa tapi menghasilkan. Ya, dan menti tinggal menggali menti aja di situ mentornya, nggak banyak saran, nggak banyak apa, tapi akhirnya selesai dengan hasil. Itu yang saya tangkap. Dan bagus sekali Bunda Ellen dan Bunda Dina. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan untuk depannya bisa seperti itu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bunda Yun. Jadi tadi yang saya tangkap dari Bunda Yun sampaikan, satu, tidak ada saran ya. Jadi saya memang tidak ada saran sama sekali tadi. Yang saya sampaikan benar-benar hanya pertanyaan, 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 pertanyaan. Ya. Tidak ada saran yang muncul. Sekali lagi bukan berarti mentoring nggak boleh memberikan saran, boleh. Tapi kalau ditanya dia sudah bisa, buat apa kita memberikan saran? Ya. Lebih baik kita tanya sehingga potensi menti bisa lebih keluar. Kemudian tadi yang berikutnya adalah di akhir itu ada action plan yang jelas. Oke, dalam waktu 1 minggu ke depan kira-kira apa nih yang bisa dikerjakan? Dan tadi ada 3 hal sebenarnya yang Menti sebutkan ya. 1 akan konsultasi dengan rekan senior atau kemudian akhirnya kepala lembaga. Terus yang kedua, dalam waktu 1 minggu itu hasil konsultasinya sudah akan dicoba diterapkan. Bagaimana dia mencoba menerapkan kesepakatan dengan anak. Dan yang ketiga, kalaupun butuh potret atau foto, itu akan sudah termasuk di dalam waktu 1 minggu. Artinya ada hal yang sudah sangat detail di dalam rencana tindak lanjutnya. Bukan cuma, oh saya akan coba bicara deh titik. Tapi ada hal-hal yang sangat detail yang itu bisa menjadi suatu patokan atau referensi di dalam Menti melakukan rencana tindak lanjutnya. Dan di situ saya lihat mentor menggarisbesari apa yang disampaikan Menti, kemudian garis besar itu diungkapkan lagi ke Menti dan diberi tantangan seperti itu. Ya, jadi kesannya di sini mentor tidak banyak menggurui, bukan, mohon maaf. Jadi Menti biar melakukan sesuai idenya. Iya, betul. Terima kasih Bunda Yun. Jadi itu yang kalau di dalam mentoring kita sebut sebagai parafrase. Saya mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh Menti. Oh, Menti bilang dia melakukan ini. Saya mengulangi kembali. Karena seringkali yang terjadi adalah ketika Menti ngomong, itu ya dia ngomong aja gitu ya. Nanti ketika dia disuruh mengungkapkan kembali, tadi saya ngomong apa ya gitu. Nah, tugas kita yang sebagai mentor yang harus benar-benar fokus tadi. Oh, tadi yang kayak tadi kan benar kan? Tadi saya 3 hal itu apa ya, Bu ya? Ya nggak apa-apa, Menti memang akan kayak begitu. Tugas kita lah sebagai mentor yang benar-benar fokus menangkap apa yang Menti sampaikan sehingga kita bisa mengulangi kembali apa yang Menti sampaikan. Ya, jadi itu yang tadi saya bilang kita hadir untuk melayani Menti, bukan Menti melayani kita. Apalagi yang teman-teman perhatikan dari simulasi tadi yang menurut teman-teman bisa teman-teman coba praktekkan ke depan. Ada lagi? Monggo yang lain. Bu Rohyati mungkin mau menanggapi. Bu Rohyati, silahkan. Ya. Begini Bun, tadi di komunikasi antara mentor dan Menti, saya melihat Menti juga aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh mentor sehingga Menti merasa aktif, maksudnya sesuai dengan yang ada. Ini loh Bun, ternyata di sini ketika ditanamkan seperti ini sangat baik gitu. Contohnya tadi ide-ide untuk mengajak komunikasi dengan siswanya ada apa itu
terus digali akhirnya mentinya aktif gitu loh Bu. Maksudnya terus digali oleh mentor sehingga dia terapkan terus apa yang disampaikan oleh mentor gitu Bu. Oke. Jadi yang Bunda perhatikan dengan bertanya itu menti jadi aktif berpikir begitu ya. Ya, terus apa? Oh iya begini. Oh iya ternyata setelah ditanamkan seperti ini ternyata dia bisa melaksanakan dengan baik gitu. Sebagai apa ya? Pengaktifan ketika keseharian menghadapi siswanya gitu Bun. Oke. Terima kasih Bunda Rohayati. Yeah. Jadi teman-teman semoga dengan simulasi ini teman-teman bisa melihat sebenarnya menti teman-teman tuh punya banyak potensi. Cuma memang kita perlu menggalinya, dan untuk menggali itu ada teknik-teknik yang kita perlukan, nggak bisa asal gali. Kalau asal gali belum tentu keluar gitu potensinya. Nah, keterampilan mentoring ini adalah teknik yang teman-teman bisa pelajari untuk menggali secara tepat supaya potensi mereka bisa keluar. Yeah. Terima kasih Bunda Royati. Oke. Jadi kalau saya bisa coba ambil beberapa poin penting, teman-teman. Yang pertama adalah tadi kalau menti memberikan update tentang saya sudah lakukan ini tetapi masih sulit nih, kayak tadi kan belum konsisten, kadang dilakukan kadang enggak, tapi kan sudah ada kemajuan ya, akan sangat menolong kalau kita bisa apresiasi ya, karena sekali lagi perubahan itu pasti perlu proses, latihan kan perlu proses tadi seperti yang Menti katakan. Kalau kita bisa mengapresiasi progres atau kemajuan, itu sangat membesarkan hati Menti untuk terus mau melakukan walaupun di dalam perjalanannya ada ya naik turun lah gitu pastinya. Ya, jadi itu satu poin. Kemudian poin berikutnya adalah ya kalau teman-teman tadi ingat, Menti sebenarnya mengungkapkan ada dua hal terkait ya, tetapi dua hal yang berbeda. Keriuhan sebelum dan keriuhan sesudah. Nah, di dalam mentoring, kita cuma bisa bahas satu hal dulu. Habis ini, kalau udah beres, baru pindah ke hal berikutnya. Artinya, kalau di dalam percakapan mentoring muncul lebih dari satu hal, teman-teman akan bisa membantu Menti memilih. Ya. Jadi, mana nih yang mau dianggap lebih penting untuk dibahas duluan. Sehingga tadi kita tidak menggurui, kayaknya ini dulu yang lebih penting. Tapi Menti merasa dibentuknya yang mana yang lebih penting. Jadi, sekali lagi kita hadir untuk membantu Menti. Ya. Sehingga kesungguhan hati kita untuk membantu, bukan Menti harus ngikutin saya, tetapi apa yang kamu butuhkan saya akan coba bantu, itu bisa benar-benar tersampaikan. Ya, karena kita mengikuti apa yang menjadi pilihan Menti. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman akan sangat terbantu untuk bisa menolong Menti kalau teman-teman fokus tadi, seperti yang sudah disampaikan ya. Satu, fokus mendengarkan apa yang disampaikan Menti, sehingga kalau ada hal-hal yang Menti lupa, karena balik lagi sangat normal ketika kita berposisi sebagai Menti, kita ngomong aja. Ya. Nah, tugas kita adalah salah satunya sebagai cermin. Oke, tadi yang disampaikan ini, tadi yang disampaikan ini, sehingga itu bisa mengkristal. Yeah. Kemudian, selain mendengarkan dengan fokus supaya bisa mengkristal, ketika teman-teman mendengarkan dengan fokus, teman-teman bisa menangkap kata kunci. Kalau di dalam contoh percakapan tadi, kata kuncinya adalah latihan. Kan saya tanya nih, apa yang membuat ini jadi penting? Oh, yang pertama ini sebagai latihan kemandirian, terus yang kedua nggak repot. Ya. Nah, berarti kan yang penting untuk guru nih adalah latihan kemandirian. Jadi tidak jarang teman-teman Menti ngomong sesuatu, tetapi dia nggak sadar apa maksudnya itu. Ya. Dan itu sangat normal. Tugas kita lah sebagai mentor untuk bisa membangun kesadarannya dia sebenarnya ketika dia ngomong itu, apa sih sebenarnya yang ada di balik itu. Ya. Dan ketika itu kita bisa bantu untuk, ya ternyata yang namanya latihan itu kayak gini ya. Dari pengalamannya dia sendiri, tanpa saya perlu bilang, latihan tuh kan itu butuh latihan itu butuh proses, saya nggak perlu ngomong itu. Saya cuma bertanya aja dan Menti yang merefleksikan dari pengalaman sendiri. Oh ya latihan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah ketika dia sudah bisa memaknai latihan itu, seperti itu, kemudian kita coba pindahkan dari pengalaman yang itu kepada konteks yang sekarang, dia bisa melihat koneksinya. Jadi ketika saya ngomong, itu kan buat latihan kemandirian, itu artinya apa sih sebenarnya? Tapi kalau saya nanyanya lompat, oke, tadi Bunda mengatakan ini adalah suatu latihan kemandirian. Jadi kalau ini latihan kemandirian, itu menurut Bunda aplikasinya seperti apa? Belum tentu Menti bisa jawab, karena belum ada pijakan. Pijakannya adalah tadi,
kita bantu dulu untuk dia melihat yang Bunda tahu tentang latihan itu seperti apa. Itu pijakan untuk dia bisa masuk kepada pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kadang kalau teman-teman berpraktek di lapangan, mungkin menti nggak bisa menjawab, dia bingung, mungkin bukan karena dia tidak, ya mungkin dia emang nggak tahu jawabannya, dan tidak tahu itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia butuh pijakan dulu. Kalau dia sudah dikasih pijakan, dia mampu. Samalah kayak anak usia dini kan, dia bisa semakin maju kalau ada pijakan-pijakan, ya, sehingga dia bisa semakin naik. Ya, jadi mungkin itu beberapa hal yang saya tambahkan dari yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi secara singkat? Silakan teman-teman, barangkali ada yang masih mau bertanya. Kita sampai 3:30 ya, Bu Ellen ya. Ya, jadi tinggal 1 menit lagi, Bu. Ya, beberapa menit lagi ke depan. Silakan. Tidak ada? Ataukah sudah cukup jelas? Kalau tidak ada, mungkin apakah dari Bunda Dina atau Bunda Lilis ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Ellen. Saya hanya mengamati tadi sih, cuman saya ada satu hal yang mungkin saya mau tanyakan Bu Ellen. Kalau misalnya nih untuk membantu fokus, boleh nggak sih saat tadi mentor mendengarkan menti bicara sambil pegang kertas terus catat gitu biar nggak lupa gitu, membantu fokus juga boleh atau tidak Bu Ellen? Jadi mungkin bisa membantu teman-teman mentor. Oke, terima kasih Bunda Lilis. Sebenarnya boleh selama kita pastikan fokus kita adalah ke menti, nggak ke catatan kita. Sehingga menti tetap merasa diperhatikan. Ya, thank you. Mungkin itu membantu karena teman-teman ini kan masih baru. Kalau kayak Bu Ellen tadi kan memang sudah langsung lancar gitu ya. Step ini terus gitu. Jadi tidak terpancing untuk mendirect menti dalam artian menggurui dan mengarahkan, tapi memberdayakan, benar-benar bisa memberdayakan menti. Itu yang poin yang masih harus butuh banyak latihan kayak gitu teman-teman. Itu aja sih Bu Ellen. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Ya. Matur nuwun Bu Lilis. Sudah tidak ada lagi teman-teman. Oh ya Bu Ellen, kalau saya ya kami kan panitia juga sama-sama ya, kita juga pendidiknya. Seandainya kalau saya tadi berpikir bahwa seorang menti itu harusnya jujur ya. Artinya jujur apa yang telah kita lakukan di sekolah, tidak mengada-ada. Jadi ketika kita kedatangan mentor, kita itu sudah siap dengan apa yang terjadi, bahkan apa nanti yang akan saya lakukan. Kita harus jujur, tidak mengada-ada lah. Tadi maksudnya seandainya seperti tadi luspat yang belum dibelajarkan di lembaga, tapi seolah-olah menti sudah, wah saya sudah begini-begini. Padahal ketika kita praktek ternyata tidak bisa, nggih. Kan ada. Itu pernah saya alami, ya. Saya alami ada beberapa mungkin teman ya, seorang teman. Tapi saya kira itu yang terjadi. Yeah. Berarti teman-teman dari mentor juga kita harus melihat yaitu tadi, karena sekali lagi observasi kan sudah terjadwal ya, sudah terjadwal. Jadi kebiasaan kita setiap hari kan mungkin tidak seperti itu. Mungkin pada saat kita melakukan observasi sudah disetting seolah-olah kita sudah betul pembelajarannya. Padahal kita rugi sendiri kalau seolah-olah merasa pandai, merasa menguasai, padahal kenyataannya tidak. Nah, dan yang bisa saya tambahkan Bu Ellen, barangkali salah saya, mohon maaf. Terima kasih Bunda Lani. Ya. Mungkin kalau saya boleh minta izin 1 menit aja menambahkan. Monggo. Yeah, monggo. Teman-teman, sangat normal ketika kita mengobservasi menti ingin memberikan yang terbaik. Ya. Karena siapa sih yang ingin dilihat dengan kondisi yang tidak baik gitu ya. Kita semua pasti ingin dilihat dalam kondisi yang baik. Jadi
kalau menurut saya pribadi dari sisi pandang mentoring sangat oke ketika observasi itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Tetapi kita datang dengan kesadaran bahwa ini the best possible scenario yang menti bisa berikan. Nah, kalau skenario terbaik aja masih seperti ini, berarti kan kita tahu pastilah sehari-hari masih di bawahnya, ya. Jadi it's okay sebenarnya kalau itu dipersiapkan, karena itu akan memberikan gambaran kepada kita apa skenario terbaik yang mungkin terjadi. Ya. Jadi bukan sesuatu yang menurut saya jadi tidak bermanfaat gitu ya kalau itu dipersiapkan. Itu saja yang saya tambahkan ya. Ya. Terima kasih semuanya untuk bisa berpartisipasi sampai dengan jam 3:04 ini. Mohon maaf ya agak lewat sedikit. Nggak apa-apa Bu Ellen, kami juga mengucapkan terima kasih atas pencerahan semua yang tadi Bu Ellen dan Bu Dina praktekkan, sungguh akan menjadikan motivasi bagi teman-teman mentor terutama. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, supervisor mungkin yang sudah bergabung di sini, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini, terutama Bu Ellen, Bu Dina, Bu Lilis yang menyertai kami, bersamai kami dari jam setengah 10 ya tadi pagi, kemudian break, dan pada hari ini atau sore hari ini sudah berakhir, kita bisa melakukan PPM kedua ini dengan baik, dengan lancar semuanya, berkat kerjasama yang baik antara mentor, narasumber, dan juga panitia. Apa yang telah kita terima, apa yang kita tangkap dari pembicaraan tadi, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi teman-teman panitia maupun teman-teman mentor. Demikian apabila di dalam saya membawakan moderator pada sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan ketemu besok hari Sabtu pada jam yang sama pukul 14 sampai pukul 15.30 bersama dengan mentor kelompok yang kedua. Tentu saja mudah-mudahan besok kegiatan kita akan lebih baik daripada hari ini. Ngaten Bu Ellen, terima kasih. Sugeng sonten. Oh iya, teman-teman dari panitia tadi menyampaikan selamat Hari Guru bagi kita semuanya. Selamat Hari Guru semua. Ya, terima kasih Bu Ellen. Saya pamit ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen, Bu Dina, ya. semuanya.